Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah wa iyaya. Hari ini seluruh kaum muslimin bersatu mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahmid, mengumandangkan tasbih dengan penuh rasa gembira dan haru yang mendalam, merasakan bahwa kita semua adalah umat yang satu, berada dalam hati yang satu, berada dalam satu shaf yang sama, menghadap ke satu kiblat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa yang satu. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang berkulit hitam ataupun yang berkulit putih, kecuali mereka yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah saja yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil. Dialah Allah sang pencipta, dialah Allah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah dan berhak untuk disembah selain Allah. Dialah pula Allah yang memiliki segala kelebihan, kemuliaan, sehingga dialah pula Allah yang patut dipuji. Walillahil hamd. Suara takbir, tahmid dan tahlil menggema ke angkasa sejak terbenam matahari kemarin, bahkan sejak awal bulan Zulhijjah hingga selesainya hari tasyrik pada tanggal 13 Zulhijjah adalah proklamasi persatuan umat Islam sedunia. Kita menyaksikan betapa indahnya kebersamaan kaum muslimin mendatangi salat Id dan betapa kuatnya pertautan hati kita dalam rukuk dan sujud di hadapan Sang Khalik. Prosesi ini bernilai sakral dan berimplikasi nyata dalam membangun kekuatan kaum muslimin. Semoga makna persatuan dari perayaan Hari Raya Idul Adha hari ini menjadi spirit bersama dalam menyatukan potensi umat Islam. Hari ini ada sekitar 3 juta jamaah haji berkumpul di Padang Arafah kemarin, kemudian menuju Muzdalifah, dan hari ini mereka sedang berusaha bersama-sama berpindah menuju Mina untuk melemparkan jumroh siang nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
bagi kita saudara-saudara kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka hari kemarin kita melaksanakan puasa hari Arafah, di mana puasa satu hari itu menggugurkan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan memberikan taufik agar kita terhindar dari dosa untuk 1 tahun yang akan datang. Bagi mereka saudara-saudara kita setiap waktu mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sungguh kami menerima dan menyambut panggilan-Mu ya Allah. Kami sambut dan jawab panggilan-Mu ya Allah. La syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya setiap pujian, wan ni'mata dan kenikmatan, laka wal mulk, begitu pula kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagi-Mu. Berpindahnya jamaah haji dari Muzdalifah tadi malam menuju Mina hari ini untuk melemparkan jumrah. Setelah mereka melemparkan jumrah ba'da zuhur nanti, saudaraku, sudah tidak lagi mengucapkan labbaik, sudah tidak lagi mengucapkan labbaik, tapi mereka semua berpindah pada pengucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha besar Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha besar dan bagi-Mu segala pujian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah keluarga surga, di mana semua anggota keluarga telah Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia dan di akhirat. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan keluarga dalam ketaatan, kesabaran, keyakinan pada Tuhannya, dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Maka keluarga yang gandrung dengan maksiat sebenarnya adalah keluarga yang lemah, tidak memiliki jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jaminan keamanan dalam Al-Quran datang acap kali setelah perintah beribadah untuk menyembah Allah yang esa, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sembahlah Allah, Tuhan Ka'bah yang mulia ini, yang telah memberikan kepada kalian rasa kenyang setelah kelaparan, dan Allah memberikan jaminan keamanan dari rasa takut kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarga hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Yang pertama, kita tarik hikmah dari kisah hidup Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah tentang hubungan erat antara orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan Ismail alaihi salam, seorang anak, kepada ayahandanya Ibrahim alaihi salam, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Allah katakan, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Berkatalah Ibrahim alaihi salam kepada anaknya Ismail, buah hati yang berpuluh-puluh tahun Ibrahim alaihissalam menunggu kehadirannya di setiap sujud dan doa, karena Allah uji Nabi Ibrahim dengan kesulitan memiliki keturunan. Tapi setelah memiliki keturunan, Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Ibrahim berkata, ya anakku Ismail,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail sang anak menjawab, wahai ayahanda Nabi Ibrahim, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya insya Allah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang menyayat hati, menyentuh jiwa kita semua. Berkorban terhadap sesuatu yang paling kita cintai, seorang anak. Apalagi perjuangan Ibrahim alaihissalam dan pengorbanannya untuk mendapatkan seorang anak. Allah uji berpuluh-puluh tahun lamanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Anak adalah amanah. Dengan anak dan lewat anak-anak kita akan masuk ke surga. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala salasa banatin fa'addabahun wa zawwajahun wa ahsana ilaihinna falahul jannah." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa diamanahi oleh Allah 3 orang anak perempuan, kemudian dia didik 3 anak wanita tadi dengan pendidikan yang baik, dan dicarikan pasangan suami oleh kedua orang tuanya, suami yang baik, dan kemudian diberikan makanan-makanan yang baik, maka wajib kedua orang tuanya masuk ke surga. Seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika kami hanya memiliki 2 anak perempuan? Maka Nabi mengatakan, begitu pula siapa saja yang diberikan 2 anak perempuan. Bahkan seorang sahabat mengatakan, seandainya ada di antara kami yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami hanya punya 1 anak wanita? Maka Nabi pun akan mengatakan yang sama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa hadis ini menyebut perempuan tidak laki-laki? Karena membesarkan anak wanita, mendidik anak wanita, menjaga anak wanita jauh lebih berat dibandingkan mendidik anak laki-laki. Sekaligus ini bagian dari motivasi. Seringkali keluarga memandang kebaikan satu keluarga jika memiliki anak laki-laki. Tidak sempurna rasanya keluarga kalau tidak memiliki anak laki-laki. Bukankah seringkali kita mendengar ucapan seperti ini? Maka Rasulullah memotivasi semua keluarga bahwa kemuliaan keluarga, kesempurnaan keluarga bukan dilihat dari apakah ada anak laki-laki di keluarga itu ataukah tidak, tetapi dari bagaimana orang tua mendidik putra-putrinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka, anak-anak kita dengan baik? Sebagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik putra-putranya. Bagaimana bacaan Al-Quran anak-anak kita. Bagaimana ibadah anak-anak kita. Bagaimana salat anak-anak kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kemudian anak-anak kita hari ini menutup aurat-auratnya. Maka semua hal tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita di akhirat nanti. Pendidikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam patut kita contoh dan tiru. Beliaulah satu-satunya nabi yang berhasil mengantarkan semua anaknya menjadi nabi. Beliau satu-satunya nabi yang berhasil mengantarkan anak dan cucunya menjadi nabi. Kita mengenal Nabi Ismail, kita mengenal Nabi Ishak, kita mengenal Nabi Yakub, kita mengenal Nabi Yusuf. Maka Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf adalah anak, cucu dan cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahkan salah satu dari anak keturunan Nabi Ismail adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini? Memang sangat jauh jika kita bandingkan antara keluarga Nabi Ibrahim dengan kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mencontoh keluarga ini. Realitas anak didik kita hari ini, saudaraku, sangat jauh dari hasil yang dicapai Ibrahim alaihissalam mendidik anak cucunya. Kita harus jujur
bahwa hari ini kita mengalami degradasi moral yang sangat parah. Anak didik kita, putra putri kaum muslimin hari ini kehilangan orientasi dan celupan nilai. Yang terjadi adalah penetrasi budaya luar membentuk perilaku baru yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Kami khatib kumpulkan data-data dari apa yang kami temukan di internet. Kita sudah lama dan berulang-ulang mendengar, menyaksikan betapa suramnya masa depan anak-anak remaja saat ini, saudaraku. Di antara gambaran suram adalah terjangkitnya HIV/AIDS pada anak-anak remaja dan anak-anak didik kita. Menurut data yang kami nukil dari UNAIDS, salah satu lembaga di bawah WHO, World Health Organization PBB, yang menangani kesehatan dan penyakit terutama khusus HIV/AIDS, terdapat kurang lebih hampir 40 juta masyarakat berbagai negara hidup bersama HIV dan AIDS, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bahkan dari total penderita yang ada, hampir 2 juta adalah kalangan remaja. Sementara Indonesia, negeri kita tercinta, menjadi negara peringkat ketiga terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan pengidap HIV AIDS terbanyak. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit yang kata orang hanya tinggal menunggu ajal saja. Yang tidak kalah bahayanya adalah narkoba. Barang haram ini sudah bisa ditemukan di sembarang tempat. Bahkan lembaga pemasyarakatan yang konon katanya sebagai tempat rehabilitasi juga tidak selamat dari jaringan-jaringan pengedaran narkoba. Sebagaimana yang sering kita saksikan di media-media televisi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Hadirnya alat komunikasi yang bisa mengakses aib dan aurat menjadi transparan sangat berpotensi membangkitkan syahwat dan hayali anak-anak kita. Ketika nafsu sudah berbicara, maka apapun bisa terjadi. Sebagian di antaranya akhirnya memilih penyaluran lewat jalur narkoba. Bahkan hari ini menurut laman tempo.com yang kami baca, negeri kita Indonesia sedang fokus untuk memberantas jaringan judi online, judol yang sangat marak menimpa masyarakat kita. Bahkan termasuk kalangan remaja. Indonesia sekali lagi, negeri mayoritas muslim yang kita cintai ini, bahkan saudaraku, aibnya tercatat sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar di dunia. Terbesar di dunia, saudaraku. Menyusul berikutnya di peringkat kedua Kamboja, di peringkat ketiga Filipina, di peringkat keempat Myanmar, di peringkat yang kelima Rusia. Kita berprestasi, tapi prestasi terburuk yaitu rakyat dengan penduduk judi online terbesar di dunia. Bahkan Amerika pun kalah. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa yang salah dengan kita hari ini? Dari khutbah Idul Adha ini kami khatib mengajak kita semua untuk berbenah. Karena kebaikan masyarakat, kebaikan satu negara, negeri kita ini dimulai dari baiknya keluarga kita, saudaraku. Ada kesalahan. Ada kesalahan kita dalam menilai keberhasilan anak-anak kita hari ini. Terkadang kita sangat bangga ketika anak kita meraih juara olimpiade sains atau juara olimpiade matematika. Begitu bangganya. Tetapi kemudian sudahkah kita kaitkan anak kita yang berprestasi tadi dengan ibadah dan akhlaknya? Tidak salah orang tua bangga dengan kecerdasan anaknya. Tidak salah jika orang tua bangga dengan anaknya yang juara. Tetapi ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, kebaikan anak bukan dilihat hanya dari juara dan prestasinya. Tapi kebaikan seorang anak juga dilihat dari akhlak dan ibadahnya. Maka menjadi lumrah kita dapatkan anak-anak cerdas, intelektual, dan skill tinggi. Tapi ibadah, akhlak, dan kepribadiannya sangat memprihatinkan. Anak-anak kita hari ini, hadirin hadirat,
adalah pemimpin bangsa di masa datang. Di pundak mereka terpikul nasib bangsa ini. Kalau mereka baik, maka akan baik negeri ini. Tapi jika kemudian kita tidak siapkan, maka negeri ini hanya akan menunggu kehancurannya. Yang kedua, hikmah dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah berkorban untuk agama Allah. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisiknya, ilmu dan imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah imannya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam ibadah kurban kita baru akan bisa lakukan jika kita memiliki kelapangan rezeki. Oleh karenanya berkurban tanda bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadamu, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keturunan, nikmat pekerjaan, nikmat-nikmat yang lain termasuk kesehatan, fashalli li rabbik, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam ibadah kurban terkandung makna melaksanakan perintah Allah. Di samping itu, ibadah kurban terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, serta mengikis sifat kikir, sifat pelit yang ada di dalam diri kita. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada di dalam hati kita. Kadang hati kita rakus, kadang ada sifat hasad dengki, kadang ingin zolim menyakiti orang yang lemah dan sebagainya dari antara sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh binatang. Maka dalam ibadah kurban tersirat makna pengikisan, pemutusan dan pembunuhan serta penyembelihan sifat-sifat binatang dalam hati-hati kita. Harapannya setelah ibadah kurban tidak ada lagi hati-hati yang angkuh dan sombong. Setelah ibadah kurban tidak ada lagi jiwa-jiwa yang rakus. Setelah ibadah kurban tidak ada lagi hati-hati yang mendengki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mencita-citakan keluarga yang bahagia dan ideal sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pertanyaannya kemudian, apa langkah-langkah yang dilakukan Nabi Ibrahim dan kita bisa lakukan agar kita dan keluarga kita bersama terkumpul di dunia dan terkumpul pula bersama di surga kelak. Yang pertama saudaraku, jauhi harta haram. Tarkul halal, tarkul haram min ajli ibtiadi annal haram. Tinggalkan harta yang haram. Karena keluarga yang berkah adalah keluarga yang hidup dari harta yang halal. Maka tidak ada alasan untuk mengambil yang haram. Karena yang haram adalah kotoran dan yang halal adalah thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Al-Maidah ayat 100. Katakan ya Muhammad kepada mereka, tidak sama antara yang haram dan yang halal, yang buruk dan yang thayyib. Meskipun yang buruk tadi membuatmu takjub dan menarik hatimu karena jumlahnya yang sangat banyak. Fattakullah, maka takutlah kepada Allah.
wahai orang-orang yang berfikir. Harta yang buruk, saudaraku, dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan kata khabis. Apa arti khabis? Khabis artinya kotoran. Khabis artinya kotoran. Maka siapa mata yang sanggup memandang kalau kita melihat setumpuk kotoran di depan kita? Tidak ada yang mau melihatnya. Maka harta yang haram Allah ibaratkan seperti tumpukan kotoran di mata orang yang bertakwa dan punya rasa takut kepada Allah. Harta yang haram meskipun banyak, tak ubahnya seperti kotoran. Kata kunci agar kita selamat dan keluarga kita selamat dari harta yang haram adalah ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tinggalkan dosa. Al-hijratu minadz-dzunub. Keluarga yang diberkati, keluarga yang dekat dengan ketaatan. Dan keluarga yang jauh dari rahmat dan berkah Allah, keluarga yang penuh dengan kemaksiatan. Ketiga terakhir, sungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Dimulai dari bagaimana Ibrahim alaihissalam mendekatkan keluarganya. Lihat Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, ku tinggalkan keluargaku di lembah ini dekat dengan Ka'bah al-Musyarrafah agar anak-anak keturunanku setelahnya mendirikan sholat. Maka keluarga yang baik, saudaraku, dimulai dari masjid. Tidak akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan jika keluarga kita jauh dari masjid-masjid Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamuna wa tuflihun.